Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali lagi bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Selasa 6 Desember 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten telah kami siapkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Ratusan warga di Kabupaten Pandeglang mendapat suntikan modal usaha dari Dinas Sosial Provinsi Banten. Ketua TP/PKK Kota Cilegon, Hani Sefiatri, meminta warga jadikan posyandu tempat pantau tumbuh kembang anak. Polsek Jawilan Kabupaten Serang mengevakuasi korban yang terserempet kereta api. Bersama saya, Chef Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, sebanyak 470 keluarga penerima manfaat atau KPM di Pandeglang mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah Provinsi Banten. Masing-masing akan mendapatkan bantuan sebesar 2,5 juta rupiah melalui Dinas Sosial Provinsi Banten. Berikut laporan Cukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. 470 warga Pandeglang mendapatkan suntikan modal usaha dari Dinsos Banten sebanyak 2,5 juta per orang. Sebanyak 470 keluarga penerima manfaat atau KPM di Pandeglang mendapatkan bantuan modal usaha dari Pemprov Banten. Masing-masing akan mendapatkan bantuan sebesar 2,5 juta melalui Dinas Sosial atau Dinsos Banten. Sekretaris Dinsos Provinsi Banten, Budi Dharma Sumapraja mengatakan bahwa bantuan yang diberikan instansinya berupa barang sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan masyarakat. Harga barang yang diberikan itu senilai 2,5 juta. Bantuan yang diberikan untuk masing-masing KPM senilai Rp2.500.000. Namun, bantuan yang diberikan ialah berbentuk barang. Barang yang diberikan itu sesuai dengan embrio usaha yang mereka miliki. Ujar Budi usai memberikan bantuan di Yayasan Swahibul Barokah Kecamatan Cimanuk pada hari Minggu 4 Desember 2022. Budi menerangkan bahwa bantuan yang diberikan instansinya bertujuan untuk membantu, menjaga, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terlebih, diprediksi akan terjadi resesi dan inflasi di tahun 2023 mendatang. Oleh karena itu, pihaknya melakukan antisipasi dengan memberikan bantuan modal usaha kepada warga Pandeglang. Ini merupakan upaya atau usaha pemerintah dalam menjaga perekonomian masyarakat dalam menghadapi resesi dan inflasi. Budi mengatakan, bantuan modal usaha itu akan terus dilakukan secara berkala dan sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, warga yang menerima bantuan tersebut akan terus bergantian setiap tahunnya. Budi menambahkan bahwa tahun depan kegiatan penyaluran bantuan tersebut akan kembali dilaksanakan karena animo masyarakat yang baik, respon pemerintah daerah juga yang dirasakan bagus dan sangat bermanfaat. Setiap tahunnya akan ada penerima manfaat, namun penerima akan berbeda sesuai data yang diberikan oleh kabupaten atau kota Pandeglang. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Cukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, Polsek Jawilan Kabupaten Serang mengevakuasi korban yang terserempet kereta api di Desa Cemplong, Kecamatan Jawilan. Seorang pria yang tidak memiliki identitas dan diduga ODGJ mengalami sejumlah luka setelah terserempet kereta api. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Polsek Jawilan mengevakuasi korban terserempet kereta api di Kampung Citeras Mulyasari RT 04 RW 01, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, 4 November 2022. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Jawilan Ibtu Dirga Abriawan membenarkan terjadi kecelakaan menimpa seorang pria yang diduga orang dalam gangguan jiwa terserempet kereta api. Ibtu Dirga menjelaskan setelah mendapat informasi personel Polsek Jawilan langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Sesampainya di TKP, korban sudah tersungkur di pinggir rel kereta api
dan dengan sigap Polsek Jawilan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Menurut keterangan saksi, korban sedang berjalan sendiri di pinggir rel kereta api dan tidak mengetahui ada kereta api yang melintas. Pada saat ini, identitas korban belum diketahui, namun dugaan sementara serta keterangan saksi di lokasi diduga kuat korban adalah orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka memar di bagian pelipis sebelah kanan, luka robek di bagian kepala sepanjang 5 cm, dan patah tulang lengan sebelah kanan. Dengan sigap, Polsek Jawilan memasang polis lain mencatat keterangan saksi, melakukan pemotretan di TKP serta berkoordinasi dengan tim identifikasi Polres Serang. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, istri wali Kota Cilegon sekaligus ketua tim penggerak PKK Kota Cilegon, Hani Seviatri Agustian, meminta warga untuk menjadikan posyandu sebagai tempat memantau tumbuh kembang anak. Hani juga meminta para kader posyandu bekerja dengan baik agar perkembangan anak, ibu hamil dan menyusui dapat dikontrol kesehatannya. Berikut laporan Denny Setiawan dari Radio Kiss FM Cilegon. Istri Wali Kota Cilegon, Hani Seviatri Agustian, memberikan makanan tambahan anak stunting di Posyandu Anyelir 2, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta. Hani meminta kepada warga agar menjadikan posyandu sebagai tempat pantau kembang anak dan balita. Selain untuk memantau perkembangan anak dan balita, dengan adanya posyandu ada upaya cepat dan tepat jika anak mulai kekurangan gizi. Diungkapkan Hani, posyandu ini menjadi salah satu hal atau tempat yang penting di mana semuanya kesehatan anak dan imunisasi dipantau di sana, sehingga tumbuh kembang anak bisa terus dilihat secara baik. Jangan sampai yang malah nantinya terdampak stunting dan lainnya. Menurut Hani, pihaknya akan terus mengunjungi sejumlah posyandu yang ada di Kota Cilegon. Selain memantau kegiatan posyandu, juga dalam rangka terus mengajak kepada ibu-ibu untuk memberikan makanan bergizi seimbang untuk anak. Di sisi lain, Hani juga meminta kepada para kader untuk bisa bekerja dengan maksimal, sebab melalui peran para kader, maka kesehatan anak, ibu mengandung dan menyusui bisa dikontrol perkembangannya. Sementara itu, Lurah Kota Bumi Bieti TTS mengungkapkan, dengan fokus terhadap pelayanan kesehatan kepada anak balita dan ibu hamil menyusui, pihaknya berharap bisa melakukan terus perbaikan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Betty menyampaikan, dengan adanya pemberian makanan tambahan tersebut juga, diharapkan Kelurahan Kota Bumi sebagai yang ditunjuk kampung keluarga berencana bisa terus memberikan edukasi kepada ibu hamil dan menyusui. Demikian Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Chef Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.